Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Ma'ruf, NIM 059, akan mempresentasikan tentang program mengenai movie recommendation system menggunakan metode hybrid atau hybrid based filtering. Pertama-tama saya menggunakan dataset dari Movie Lens, yaitu Movie Lens yang telah diinputkan sejumlah 20 juta rating. Langkah pertama untuk membuat sistem ini yaitu mengimport library yang digunakan. Di sini saya menggunakan Pandas, lalu menggunakan dua dataset, yang pertama movie, yang kedua rating. Jadi dataset movie bentuknya seperti ini, ada movie ID, title, dan genre yang dibagi berdasarkan tanda tegak lurus, garis tegak lurus seperti ini. Kemudian rating, dapat user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu data preparation atau menghilangkan tanda kurung, tahun, dan spasi di judulnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di movie ini bentuknya seperti ini, judul kemudian diikuti dengan tanda kurung dan tahun. Jadi kita hilangi untuk menghindari konflik yang terjadi saat pemrosesan data. Lalu setelah itu dikategorikan, di film itu dikategorikan berdasarkan jumlah dilihatnya, jadi kepopulerannya. Yang pertama kategori rare movies, yang kedua common movies. Sini yang termasuk kategori rare movies yaitu film yang dilihat kurang dari 1000 kali. Jadi selain itu masuk ke common movies. Setelah itu di genre, setiap genre dipisahkan oleh tanda garis tegak lurus sehingga harus dipisahkan atau di split. Jadi di sini genre. Jadi jika film memiliki beberapa genre akan dipisahkan oleh garis tegak lurus seperti ini. Oke. Setelah dipisahkan, kemudian format tanggalnya diubah. Pada dataset rating terdapat timestamp seperti ini. Tapi timestamp seperti ini formatnya kurang mendukung untuk pemrosesan data, jadi diubah menjadi format per tahun, bulan, dan tanggal. Jadi dipisah-pisah. Lalu setelah itu collaborative filtering. Metode ini biasanya itu berdasarkan pengumpulan dan analisis informasi tentang perilaku pengguna, aktivitas atau preferensi mereka, dan memprediksi apa yang mereka sukai berdasarkan kesamaan dengan pengguna lain. User collaborative filtering yaitu mencari pengguna yang mirip dan menawarkan film berdasarkan apa yang dipilihnya. Jadi di sini yang pertama kali kita menentukan pengguna secara random. Jadi diambil sampel acak berdasarkan user ID, didapatkan user ID sekian. Lalu setelah didapatkan user ID sampel secara random, lalu tentukan film yang ditonton oleh pengguna tersebut. Jadi pengguna tersebut telah menonton film apa saja. Setelah itu kita hitung berapa jumlah film yang telah ditonton. Dapatkan 128. Lalu setelah didapatkan jumlah film yang telah ditonton 120 tersebut, akses data dan ID pengguna yang melihat film yang sama. Jadi di sini semua user yang memiliki riwayat melihat film yang sama, setidaknya satu itu ditampilkan ke sini. Jadi terdapat 138493 pengguna yang melihat setidaknya satu film yang dilihat pengguna yang ditentukan awal tadi. Lalu setelah itu seberapa banyak tiap film dilihat oleh pengguna, itu setiap film dihitung setelah ditonton oleh berapa pengguna dan tidak termasuk yang nol atau yang kosong. Kemudian dihitung jumlah film yang telah dilihat, lalu kita tentukan rasio 60% atau 0,6. Ada user yang telah menonton setidaknya 60% dari film kita ambil. Jadi yang awalnya tadi setidaknya satu film yang dilihat oleh pengguna tentukan sejumlah sekian, segitu banyaknya. Kita kerucutkan lagi jumlah 60% dari data yang film yang telah dilihat. Jadi 60% sama setidaknya, atau 60% dari film.
Lalu setelah itu kita lihat ID user yang telah menonton film sebanyak 60% dari total film. Jadi seperti ini. Dan diurutkan berdasarkan movie count. Diurutkan berdasarkan jumlah film yang telah dilihat, lalu setelah itu menentukan pengguna yang paling mirip dengan pengguna yang akan direkomendasikan. Itu yang pertama, menyatukan pengguna yang menonton film yang sama dengan pengguna, tidak mengabaikan rasio di atas, rasio 60% yang menonton film. Jadi pengguna yang hanya menonton satu film tidak termasuk yang di atas 60% atau ke atas. Jadi di sini dilihat setiap user yang memiliki rasio minimal 60% melihat film, semua jumlah film ditampilkan di sini, rating-ratingnya pada setiap filmnya. Seperti ini. User sekian menilai film A dengan rating sekian dan seterusnya. Lalu setelah ditampilkan seperti ini, menghitung korelasi antar pengguna. Jadi di sini akan ditentukan korelasi antar user A, user B akan dibandingkan dan dicari korelasinya. Nah, setelah itu sudah didapatkan korelasi antar pengguna. Setelah diambil korelasi antar pengguna, diambil korelasi antar pengguna yang tinggi dan analisis dengan memasukkan nilai. Tapi pada user ID 1 ini ditentukan adalah user sampel tadi yang akan direkomendasikan, dan berdasarkan user yang memiliki korelasi dan korelasinya di atas 60%. Jadi dicari user yang saling berkorelasi dengan user rekomendasi tadi. Setelah itu pengguna yang memiliki korelasi di atas 60% dengan pengguna akan ditampilkan seperti ini. Di sini korelasinya user sampel dengan user ID 135424 sebesar 0,9 sekian dan begitu seterusnya. Jadi di atas 60%. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menghitung bobot rating. Rating di sini mengambil dataset rating, kemudian dihitung weighted ratingnya itu berdasarkan korelasi dikali dengan rating. Jadi misalnya di sini korelasi user dengan user ID 135424 ini 0,9 sekian, ratingnya 4, jadi dikalikan korelasi dengan rating dan menghasilkan weighted rating sekian. Setelah itu menghitung bobot rata-rata, skor rekomendasi, dan menyimpan 10 film teratas. Unique rating untuk movie ID-nya. Jadi di sini dihitung 10 film teratas dan unique ratingnya dari movie ID-nya. Movie ID. Jadi diurutkan seperti ini. Lalu setelah itu menghitung bobot rata-rata skor rekomendasi dan menyimpan film teratas berdasarkan skor. Oke, jadi di sini diambil 7 skor tertinggi terdapat ini. Lalu setelah itu merekomendasikan dan kemungkinan film yang mungkin disukai pengguna. Jadi di sini terdapat film-film yang mungkin disukai oleh pengguna terkait. Tadi sudah diambil berdasarkan pengguna yang berkorelasi. Jadi mungkin film-film yang belum dilihat, mungkin ada yang diminati, diambil dari situ dan didapatkan 10 tertinggi, 10 rekomendasi tertinggi seperti ini urutannya. Kemudian dimasukkan rating film dengan pengguna terkait. Jadi rating yang dimasukkan pengguna ditampilkan ke dalam urutan film yang sudah diberi rating seperti ini. Lalu pada hybrid recommender systemnya, di sini membuat rekomendasi sesuai dengan judul film pengguna yang terakhir ditonton dan memiliki rating tertinggi. Jadi di sini dihitung ratingnya tertinggi,
kemudian terakhir ditonton atau berdasarkan timestamp kan, bisa mengetahui berdasarkan timestamp. Next, kemudian diurutkan berdasarkan film yang terakhir ditonton, jadi menghasilkan rekomendasi hasil akhir seperti ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.